Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ijtama'ana hadhihi al-lailah ala sihhah wal afiyah wa ala al-istimsak al-islamiyah wal imaniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain fi mulkillah. Amma ba'du, hadratil mukarram yang kami muliakan, khadimul majlis Gus Rafiq, dan yang kami muliakan segenap para kiai, para habaib, wabil khusus Al-Habib Ahmad Segaf. Barusan beliau turun, tak kelar iya, biasa, ahli hisab. Yang saya muliakan Habib Haidar Segaf, Kiai Mukhlis, wabil khusus bidikri Sohibul Bait Bapak Muhammad Muadi Muadi. Insya Allah biar ini dilaksanakan begitu. Yang pada malam hari ini ketepatan mendatangkan, mengundang kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Aku lihat ini Gus, iring tahiyat terakhir Gus. Assalamualaikum. Iki sing gawe panggung ki yo. Iki lek jare wong Madura iki driye. Masa kene iya, Masya Allah, kita ceramah iya, bingung Gus. Saya tadi mosok lah bingung gitu kan ya. Ternyata bingung temenan, nanti dermak. Kono TV nih ya. Situ ada TV Bu ya. Nah sini tidak ada TV. Masuk Pak? Nah berarti seperti gini ya. Yang sana sudah diwakili sama layar, yang sini diwakili. Masalahnya aku ngadep gini di layar itu gini sih kan. Kalau aku ngadep sini, gini sih kan. Ah pas Pak. Lanjut. Masya Allah. Dan yang saya hormati segenap ini acara umum nopo host pengajian umum, berarti tuan rumahnya umum. Ya apa? Oh tuan rumahnya satu, kebi ngampong semua. Ya saya Anda pada ngampong semua. Ini mau Madura apa Jawa apa Inggris apa Cina? Mandarin. Wah semantap. Kebiasaan dulu wong behu. Dan segenap jajaran pemerintah, sapa wae sing hadir, Bapak Kepala Desa hadir, tahu no? Hadir. Ono. Tidak ada. Kampung. Pak Kampung tidak ada. Pak RT. Oh, tidak ono RT ini. Ada yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW. Dan segenap hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang pada malam hari ini menyempatkan hadir di pengajian umum dalam rangka yang pertama menyambut 1 Muharram. Tanggal piro ini Pak? Perasaan 1 Muharram malam apa? Malam Rebu. Saya ini malam apa Gus? Tanggal 7 saya idul. Ini juga bener gak kenal. Menyambut bulan Muharram ya, dan santunan anak yatim. Dan semoga berkat bulan Muharram kita semua dapat rahmat dari Allah. Yang tak lancar rezekinya dilancarkan oleh Allah.
yang sakit dikasih sehat oleh Allah. Yang banyak utangnya semoga banyak rezekinya, cepat-cepat bayar utang. Kalau banyak rezekinya tak bayar utang, tak tunggu utangnya tambah wakeh. Bayar kan akeh ngono ya. Wis duwe-duwe tak bayar. Ibu, yang paling seneng utang iki bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu seneng utang, Bu. Anda nih bojone gak tanggung jawab. Wong wedok lek seneng utang, itu berarti sebabnya cuma dua. Sing pertama, suaminya terlalu corek wal bakhil wal cengkeng. Yang kedua alasannya, atau perempuannya yang kurang bersyukur. Dibelanjani 10.000 yo kalau mau syukur. Dikai 5.000 alhamdulillah. 50.000, 20.000, 1 miliar. Memang betul Pak, perempuan ini paling senang sama uang. Dia Bu, Bapak senang sama uang? Senang Pak? Mengalah anak sih mau senang. Pak Bapak ini Bu tidak senang uang, baru saya tanya senang uang Pak, tidak jawab. Jadi kalau punya uang langsung diambil Bu. Sedikit tadi diterangkan oleh guru kita Gus Rafiq, semoga beliau panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, diberi kesehatan zahir wal batin. Apalagi zaman seperti sekarang, dolek kiai repot Pak. Mungkin seperti ngejak kayak gini nih repot. Banyak kiai meninggal, banyak habib meninggal, diambil satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan ke Gus Rafiq ini dipanjangkan umurnya dan ketaatan kepada Allah. Juga ke Mukhlis. Amin. Selalu diberi kesehatan zahir wal batin. Karena nyari gandini kiai itu tidak segampang nyari gandini maling. Lek maling siji mati, engko ono maling 10. Apa bukti ini? Penjara bukan tambah sepi, tapi tambah. Bukti ini sing dadi maling tambah, berita korupsi tambah, ikut tandanya dadi maling gampang. Bahkan di bulan Muharram diterangkan sedikit tadi bagaimana diceritakan di bulan Muharram keindahan-keindahan dulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Bulan Muharram ini bulan wajib puasa, yang mana dikatakan barang siapa dulu kalau tidak puasa bulan Muharram wajib qada. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, yang wajib diganti ke Ramadan, kemudian yang Muharram dijadikan satu hari berpuasa di bulan Muharram. Nomor ayo, ngomong belum dari ini pengajian bu ibu. Ruang nih, anda yang sini dah rame, yang sini. Kenapa yang sini rame, sini tidak rame? Karena di sini banyak orang jualan. Sampai itu lagi untuk itu lah, jadi darami akhirnya menurut ngasih. Dia nak ada saya kayaknya nih, kalau nak sih di cross pas ngomong dia, jangan ngomong Bu ya, gini nutik aja. Dikatakan puasa bulan Muharram satu hari sunnahnya itu sama dengan lain bulan Muharram selain Ramadan tentunya, karena puasa wajib tidak ada yang bisa menggantikan. Diganjar oleh Allah dapat puasa 30 hari selain Muharram. Berpuasa Muharram satu hari itu sama dengan 30 hari selain bulan Haram. Ya apa enak. Sampai-sampai adalah umatnya Nabi Muhammad SAW banyak keistimewaannya. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini umurnya pendek tapi bisa mengalahkan ibadah umat-umat yang terdahulu, bisa mengalahkan ganjaran wong biyen. Makanya orang dulu itu kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad
sampai ini lahir cuer umatnya Nabi, enak, nggak perlu bayar, dari pajak, pajak sebagai umat Nabi Muhammad, ada pajaknya? Nggak ada, nikmat dan nikmat, nggak dapat nikmat, ini pakai lemes, nikmat, nikmat, ibu nikmat, nikmat apa? Jadi umatnya Nabi banyak, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan oleh Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh ini pernah berjalan dari tempat dia mengembala hewan ternak pulang ke rumah. Di tengah jalan lewat pemakaman umum ada seorang ibu muda, atau kalau zaman sekarang bahasanya mahmuda. Apa Pak? Mama muda. Mama muda. Kok guyu Pak? Udah kena mama muda mesem je. Ada mama muda di pinggir kuburan nangis, ditanya sama Nabi Allah Nuh, wahai mahmuda. Ada artinya saiki Nabi Nuh gak ngerti mahmuda, ya udah bahasamu, bahasan kaki mahmuda. Wahai mahmuda, kenapa engkau menangis di pinggir kuburan? Katanya si perempuannya masih muda ini sambil menghela air matanya, Nabi Allah Nuh, saya menangis karena anak saya baru meninggal. Lucu-lucunya, lagi lucu-lucunya, asyik-asyiknya, baru bisa ngomong, baru bisa jalan, Masya Allah, kemudian meninggal. Berapa umurnya Bu? 40 tahun. Itu umatnya Nabi Nuh, 40 tahun baru bisa aja. Umatnya Nabi Nuh. Kalau umat sekarang 40 tahun baru bisa jalan, orang mati keluar. Repot. Itu umatnya Nabi Nuh, khitannya saja umur 80 tahun. Kalau sekarang jangan 80 tahun baru sunat. Terus kalah. Alat. Nanti kerja mesin Pak. Nabi Allah Ibrahim ceritanya pakai kapak. Ibrahim itu 90 sekian hitam pakai kapak. Kenapa? Kaget. Jantungmu latihan. Tidak kaget berarti sehat. Paham Pak? Kerja Pak. Sehat Pak ya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Lalu Nabi Allah Nuh berkata kepada mama muda ini, wahai ibu, nanti di akhir zaman ada seorang umat, ada sebuah umat dari seorang nabi yang paling mulia, yang umat tersebut dikasih umur oleh Allah antara 60-70 mati. Oh iya, kita ini enak loh umatnya Nabi Muhammad, tidak lama-lama hidup di dunia. 60-70 mah gak enak lama-lama hidup di dunia. Sampai kepingin umur piro Bu? Oh, andai-andai malaikat teko bawa buku sama pulpen, wahai ibu, Bu, kepingin umur piro? 100. Masya Allah, kuat tak umur 100? Hah? Umur 70 wis menanggung. Umur 100 sudah ngelemprak kono ngelemprak ini. 60-70 mati, pakai si ibu. 60-70, iya. Kapan kawinnya? Kalau umatnya Nabi Nuh kawinnya umur 180, 170, 150 baru kawin, baru menikah. Kalau sekarang umur segitu kan sudah abiyo akrepok sudah. Kapan kawinnya? Oh, mereka diberi umur itu khususnya oleh Allah. Lalu kapan sholatnya? 60-70 tahun, gimana sholatnya? Gimana ibadahnya? Dikatakan oleh Nabi Allah Nuh, mereka itu punya pahala bisa melewati umat-umat sebelum mereka. Salah satu hadis dari Rasulullah SAW,
Saya membacanya bukan di kitab hadis, tapi di kitabnya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 230 sekian. Saya lebih dari kita ngapain saya itu. Juz 1. Yang mana dikatakan dari Rasulullah SAW, man shama fil Muharram, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram, thalathati ayyam, 3 hari berturut-turut, Khamis, Jumat, Sabtu. Kapan Pak? Jumat, Sabtu. Bu. Semangat. Semangat iya. Ketoro, lapar yang sih. Wong wedok iku lek lapar, semangat. Sini iki kenyang, lemes. Gak percaya copon cek duit. Wah, tidak semangat ngomel ya. Orang perempuan begitu kenyang cek duit ake mes. Ibu. Semangat. Ibu. Oh, apa hari duit? Puasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sab'amiyah sana, pahala sunnah 700 tahun pahala sun. Lek ngono beb Kamis iki aku kate poso pas tepat tanggal 9 lah Sebu tepat ini Kamis, Jumat, Sabtu. Iki hadisnya double. Hadis tentang puasa tanggal 9, tanggal 10 ini saya dapat langsung dari Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang beliau mendapatkan dari Al-Habib Sayyid Al-Jalmani, mendapatkan dari gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang terus ke atas sampai Syekh Zakaria Al-Ansari, terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sanate kademen kesuwen Pak, sanate satu wakil. Mansoma, barang siapa yang berpuasa fitis'a Muharram di tanggal 9 bulan, dihapus dosa tahun yang lalu setahun. Oh, Masya Allah, saya main tokil seneng. Oke, enak poso Kemis sing wingi. Enak dah enak. Nek kon niatno koyo ngono dicatet ki malaikat. Oh, ngono ya. Man shoma fi Asyura, barang siapa yang berpuasa bulan tanggal 10 itu diampuni 1 tahun yang akan datang. Terus ditambahi sama sampean sampai hari Sabtu. Maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sunnah malam zikir kepada Allah dan tidur selama 700 tahun. Kalau tadi kan 1000 tahun. Nunggu ini dok 1000 tahun. Tambah ilmu nih, nanti Kamis, Jumat, Sabtu puasa tambah 700 sunnah. Puasa sunnah, sholat sun. Apa manfaatnya? Ada kadang yang tanya sama saya, Beb, umur kan cuma 60, 70 mati, betul? Mati dah mati. Siapa yang mau mati? 60-70 meninggal. Ada yang lebih Beb, bonus. Itu pun karena sedikit. Kan setelah itu ada ratusan tahun. Kita kan dihisabnya sampai 60 tahun. Kita dihisab mulai balik sampai meninggal. Kalau baliknya umur 15, tapi kalau umur anak sekarang juga jangan 15 Bu ya, baliknya anak sekarang Bu ya. Baliknya anak sekarang ini 9 tahun. Loh kok iso sing lanang ngerti wong wedok, sing wedok ngerti wong. Saya pernah dicegat sama anak perempuan umur 10 tahun. Pulang dari masjidnya Habib Soleh lewat gang. Roto peteng di pinggir dalan, ono arek wedok umur 10 tahun. Umur 10. Umur dulu. Di pinggir jalan. Saya kaget, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa tuh? Saya suka sama Habib. Ya Allah. Saya umur 10. Oh, balik iki wis. Bal layu aku.
Berapa hari kemudian saya tahu bahwa itu anak tetangga sana di orang Tanggul sana. Ya Allah, 9 sampai 10 tahun ngerti dengan yang namanya suka kepada laki-laki. Jadi sekarang ini balik bukan 15 tahun, 9 tahun balik saya ini ada lanang-lanang itu loh. Oh bukaan Pak, HP ini Pak, anakmu Pak. Wah itu SMS bunda apa ini ya, mama papa, bunda ayahanda ini. Kadang-kadang saya terima di media sosial, ayahanda sudah makan, sudah barusan makan apa? Makan pecel lambung. Setelah itu ayahanda mau kemana? Ayahanda mau main layang-layang. Jadi aku, loh rek. Ya Allah, Masya Allah. 9 tahun sudah balik. Anda dihitung dari itu sampai mati umur 60, kan ada kelebihan ganjaran, surplus. Ada surplus. Buat apa? Ayo. Nah, ini yang namanya untuk syafaat. Mungkin ada beberapa dari kita punya saudara, ada beberapa dari kita punya anak, cucu, embah di atas, ada murid dan lain sebagainya yang nanti berhadapan kepada Allah amalnya aki sing bolong. Saya kalau baca tentang masalah ini nek jare wong muturo grimesen. Apa candeng jebo? Gelia bukan gelia Pak. Apa grimesen candeng itu? Apa jadi muncul? Kau hah? Ngeri lain. Ngeri. Ibu Masya Allah Mbak, umur Mbak. Kita sih bonus lagi. Mbak, bikin contoh di bonus ini. Umur berapa Mbak? 77 Mbak. Masya Allah. Bonus. Ya bos, sehat. Oh, sesuai. Dia lagi. Si Cita. Kurang Mbak. Oh, putu nih akhir Mbak. Anak asuh. Wakil. Alhamdulillah Masya Allah ini. Sing iso ditiru iki nom-nom iki kan duwe anak asu. Anake duwe anak asu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kalau baca ini ngeri. Kok bisa ngeri? Bayangkan kalau sudah masuk bab syafaat. Sing duwe majelis, sing tukang abenta ngangkok ini. Ini kan pinter abenta begini. Dia ini kan karena pinter ngomong. Kalau soal ilmu mungkin di bawah banyak yang lebih ahli. Sing alfal-alfiyah muwake. Loh aku sing di KMB ku pinter ngomong. Pinter? Lah iya saya tahu. Ini banyak urusan-urusan pesantren dulu hafal Imriti, Alfiyah, bolak-balik karo-karoan. Juara dan sebagainya, begitu masuk masyarakat apa? Kenapa? Tidak pinter? Ya, aku pinter ngomong. Kayak Gus Rofi punya majelis, punya pondok. Kalau sudah membahas masalah syafaat, ngeri. Saya kira dulu itu syafaat itu pokoknya ketemu ahlan wa sahlan di hudurikum, digawa, digeret, lebuzur. Ternyata permainannya tidak seperti itu. Tak buka mane, tak uker mana, ya apa syafaat bentuknya nanti itu ya apa? Ternyata syafaat yang menolong itu mengganti atau nomboi uang sing ditolong. Umpamani Habib Novel dua santri, kayaknya aku udah kepingin santri kepon. Santri di Sofi kepeki. Umpamani aku di santri sak ini, umpamani gitu, waking. Ono sing mlebu neraka. Langsung mlebu neraka. Tok wis mlebu neraka. Begitu masuk neraka ditakoni malaikat. Umatnya sapa? Umatnya Nabi Muhammad. Kok iso kon umatnya Nabi Muhammad disebut aku santri ini Habib Novel santri ini iki sampai Kanjeng Nabi. Oh, santri ini Habib Novel. Ditolak oleh malaikat. Bebe, santrimu nyasar itu. Aku ya udah enakan. Nggak enak, tak boleh di santri. Ini cerita ya, ini contoh. Ini hanya contoh.
Ngasih syafaat tuh begini nanti cerita. Tidak percaya kan mati di sini. Oh iya, apalagi di syuting, kok masuk media sosial. Di komen BOH boy ini, kok ini taburofat. Hayalan tingkat dewa. Ini bukan hayalan tingkat dewa. Nanti kayak gini Pak ceritanya. Ini kan saya kasih contoh, gitu. Datang ketemu, kelak. Tuh, kondul. Gimana? Kalau dek gini tuh, tidak sengaja. Kebun rokok, tidak sengaja kita kebun nasi. Tanya ke yang ngitung, kenapa ini kok bisa masuk neraka? Sholatnya sekian tahun kurang, puasanya ake utah, begini begitu pakai. Ya, saya yang bertanggung jawab sebagai guru harus ngasih syafaat sama mu. Jadi apa? Terus tak gandeng, minggir malaikat apa jadi aku? Macam-macam. Keket deh malaikat, keket kontek deh, keket kadang deh. Saya bisa nebus ini contoh. Saya bisa nebus ini kalau saya bisa menutup pahalanya sampai umur dia selesai. Berapa pahala sholatnya yang dia tinggalkan? Saya tutup dengan surplus yang saya punya. Makanya Kanjeng Nabi sholat sampai kakinya pecah semalam, Pak. Bayangkan tiap malam Rasulullah SAW tidak tidur sholat sampai Siti Aisyah itu kesel terus Kanjeng Nabi kayak ngono. Kenapa? Ternyata intinya beribadah disurpluskan, dilebihkan untuk umatnya nanti sing akeh dosa. Umatnya kayak ngene. Aduh. Mau ngomong dorogowo ini. Ini pengajian ku ono gede dulu. Itu kemantenan apa ora kisah. Ya apa iki cerita iki? Oh sing ngerungu ya apa? Saingan, Beb. Hah? Saingan. Yo salon ya. Salon orkes apa salon ya apa? Apa kemantenan apa ya apa? Ono ta wong Jawa kawin bulan Suro gak wani. Ono orkesan. Lagi bayangkan malam ini pengajian di sebelah ada orkes. Iki malaikat bingung ini. Iya, karena nanti ada beberapa yang mau pulang jadi ini katanya pertisi gitu. Lebih mau pengajian teko orkesan ha. Nang kiai nyabis, nang biduan nyawe ngomong nyabis aku. Oh, nyabis ini. Malaikat bingung, ketemu undi. Tepak malaikat, melaku, terus nanti malaikatku, serta mustaqim, kecemplung masuk neraka keceluk-celuk dikasih syafaat. Apa syafaat itu langsung ngambil gini? Enggak. Yang berani nanggung itu nanti pahalanya yang diambil. Ini cocok, saya pernah ketemu sama satu wali jatah. Dia ini pengasuh kedua dari salah satu pondok besar di Jawa Timur. Pernah sampai dia tuh ngomong begini, nah aku embib di kiai. Ini kiainya kok kiai bahasa Madura, orang Jawa Timur. Ngerti Madura? Ngerti kebi? Ya nggak ngerti Madura angkat tangan. Wah minoritas kon, titik gitu ya. Merenges jadi kiai. Kenapa? Saya dapat wangsit, ya membahasa wangsit Pak. Iya, kalau bahasa Arabnya itu kan bisyarah. Ya mungkin mbaknya yang wali datang, mungkin Rasulullah datang sama wali ini. Kenapa? Saya dititip santri sebanyak ini sama Abah. Saya pengasuh kedua. Abah pengasuh pertama. Santri sebanyak ini. Apa katanya, Beb? Bisyarahnya bagaimana? Sing kena beribadah, sing kena beribadah. Dekik mau bersantren beun masuk neraka, beun sing kes kiai. Dorong cara dengan kes, pokoknya ibadah beun. Kalau surplus, nanti surplusmu itu dipakai modal, nulung santri-santri. Dari sing dari kiai pas gak tahu sembahyang, rombongan santri ini. Ya kan kadang ngono. Udah punya murid banyak ngene ngono wis pedung.
santri ini lebih merokok sopo sebetulnya. Ya Rasulullah, iya lekon ketemu dhisik, kalau tidak ketemu bagaimana? Inilah gunanya puasa sunnah seperti bulan Muharram ini. Apa? Dolek surplus. Dolek surplus. Kelebihan pahala. Ya bukan awal ini terus berkatamu pasti lebu surga, ya ndak seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi kita setiap hari kan minta sampai ngocor Rasul Hadar ke kan yang diminta apa di akhir? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil. Masuk gak dikabulkan sama Allah. Allah sendiri kan kita udhu'ani fastajib lakum. Apalagi sampai baca tiap hari. Ini tiap bulan atau tiap hari? Tiap minggu. Tiap ahad. Oh, usbu'iyah. Satu Senin, satu kah? Aku ki sama nama minggu ini roto alergi. Iya, soalnya bukan punya orang Islam. Orang Kristen bukan. Kristen adanya Sunday. Iya. Daun non Islam ono terus minggu iki wis sapa? Sampai ndak nemu minggu ya di Indonesia. Kok nang Eropa? Minggu. What is minggu? Iya. Candeng Jerman. Candeng Amerika. Oh, minggu garo. Ini sekarang sampai heran. Dari mana bahasa minggu ini? Saya pakai ahad. Tiap Senin nggih, usbu'iyah. Nggih. Kalau bisa di rumah tiap hari baca nggih, Bu. Yang dikasih oleh Gus Rofiq baca. Masa ada dikabulkan sama Allah? Ya pasti dikabulkan. Ya apa kita nanti pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Muharram ini. Ini bulan yang mulia. Banyak kisah-kisah kejadian terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sama Namrud. Dibakar hidup-hidup. Diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Ceritanya Nabi Ibrahim itu ada kisah-kisah tambahan. Ono ceritanya cecek di kodok. Ada ceritanya cecek sama kodok. Cecek di kata. Waktu dibakar itu Nabi Allah Ibrahim oleh Namrud, sing cecek ini datang di pinggir perapian itu, nyebul disebul, apinya disebul. Apa niatnya? Supaya apinya tambah besar. Padahal sebulan ini cicek sapi sebulan ini cicek. Tak ngaruh. Datang kodok, datang kata, bawa air semprotkan, serut, bolak-balik kata itu nyemprotkan air. Seberapa banyak sih airnya kata itu? Tapi niat memadamkan apinya Nabi. Makanya sama Allah Ta'ala diturunkan hukum membunuh cecak 10 ganja, membunuh kodok dibastu sama Allah. Siapa sih tukang marang kodok ini? Orang sing dolekan kodok. Banyak delok orang yang suka nyari kodok, yang suka makan kodok, lihat rezekinya. Yang pertama dijauhkan dari yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kodok menolong, niatnya nolong kepada Nabi Ibrahim. Walaupun pertolongannya tidak guna belas, baru ini kodok sapi apinya Nabi Ibrahim 3 km katanya. Nabi Ibrahim di tengah, ini kayunya 3 km. Jadi Nabi Ibrahim itu dilempar oleh Namrud untuk dimasukkan ke perapian itu dengan manjani. Paham manjani? Katapel yang begitu besar, saking jauhnya. Bayangkan 3 km kayu ditumpuk di tengah-tengah Nabi Ibrahim. Teko kodok, bawa air di pinggir, serut tidak bakal. Tapi diangkat derajatnya kodok. Yang mateni kodok dapat dosa. Bahkan makan kodok itu hukumnya haram. Tapi jari wong dorogowo
Enak gitu, enak bu. Terus ngomong kodok, coba mari bu, tak jebol jangan. Dalam kisah-kisah Muharram banyak sekali kisah-kisah dalam bulan Muharram. Bahkan saat Rasulullah SAW datang ke Madinah tanggal 10 Muharram, dilihat kenapa orang Yahudi itu puasa. Kata Rasulullah, apa jadi orang Yahudi? Tanggal 10 Nabi Musa dilepaskan dari Fir'aun, diselamatkan dari Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami bersyukur kepada Allah. Apa jadi Rasulullah? Nahnu ahabbu li Musa minkum. Saya lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat berpuasa tanggal 9, tanggal 10 bulan Muharram. Saking mulianya daripada bulan ini ya ikhwan. Juga di bulan ini ada Idul Yatama, hari rayanya anak yatim. Di bulan ini. Makanya setiap bulan Muharram pasti identik dengan santunan anak yatim. Betul? Santunan anak yang berpahala itu santunan anak, nyantuni nak kana nyantuni ini ya apa sih? Apa ngekei kutok kira kemarin dia Rasulullah itu mengatakan bukan cuma ngasih uang, kafilul yatama lahu aw li ghairi, kata Rasulullah, yang nanggung anak yatim lahu baginya, artinya dia yang punya anak yatim. Seorang ibu punya anak yatim, kerja keras untuk membesarkan anak yatim, atau dia menanggung anak yatim selain dari anaknya. Anaknya bukan anak yatim, tapi dia menanggung selain darinya anak yatim lain, dia tanggung. Ya apa? Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa huwa wa ana fil jannah kahakada, sambil menunjukkan telunjuk dan jari tengah. Dia dan saya, kata Rasulullah, seperti ini nanti di surga. Tonggoan di Kanjeng Nabi. Adapun orang-orang ini bagus sih daripada tidak sama sekali. Ya, eling dina anak yatim kalau cuma 10 Muharram. Ingat sama anak yatim itu cuma 10 Muharram. Wa ba'du wallahu alam. Ingatnya sama emak yatim saja. Kalau 10 Muharram ingat anak, selain Muharram ingat emak yatim. Emak yatim. Ya baguslah bikin acara seperti ini daripada tidak ada sama sekali. Ya iyalah, lumayan. Lebih baik. Tapi kalau bisa tiru Rasulullah. Rasulullah itu tiap hari Rabu mengusap rambutnya anak yatim. Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah mengadukan tentang kerasnya hatinya. Ya Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau sembahyang tidak gampang nangis. Hati saya keras, tidak gampang ingat sama dosa saya. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin hatimu lembut, kerjakan yang dua. Apa itu? Usap kepala anak yatim, kemudian berilah makan anak yatim. Tiga pangan. Itu berarti nanggung, menanggung anak yatim. Dari kapan yatim? Ini banyak yang tidak paham. Kadang yatim itu sampai balik bukan yatim, jadi sopo. Definisi yatim, alhamdulillah, definisi yatim itu kalau orang tuanya salah satunya meninggal, dia belum balik, maka dia yatim sampai mati. Tapi kalau orang tuanya meninggal, dia sudah balik, maka dia bukan yatim. Ada anak yatim saya kadang kesian, dulu masih kecil dikasih-kasih sama orang, begitu sudah balik kayak jelopole lah. Kenapa? Sudah balik. Loh salah. Tanggung anak yatim itu sampai dia bisa berdiri dengan telapak kakinya sendiri. Artinya bisa cari makan sendiri. Bantu terus sampai dia bisa cari makan sendiri. Bukan cuma setahun sekali. Ya baguslah daripada tidak sama sekali. Makanya acara-acara seperti ini sangat bagus. Apa? Untuk menaikkan gairah, menaikkan semangat untuk cinta kepada anak yatim.
Rasulullah SAW beliau itu dapat julukan Abul Yatama, bapaknya anak yatim, karena beliau tahu bagaimana rasanya anak yatim. Anak yatim itu kan meler-meler, paling boloi, mesakak, gitu. Sampai jangan sampai nyakiti anak yatim, walaupun mesakak. Kalau nggak senang, diem. Jangan ikut toje, nggak boleh ikut toje. Anak yatim itu kebanyakan memang nakal-nakal. Kenapa? Karena kurang kasih sayang. Jadi dia mencari perhatian untuk supaya mendapatkan kasih sayang. Sampai kepingin kaya, sampai kepingin lancar, jangan lupa sama anak ya. Jangan lupa sama anak itu. Banyak orang bangkrut karena melantarkan anak yatim. Banyak orang diangkat rezekinya oleh Allah, melambung padahal dia belum punya apa-apa dulunya, melambung tingginya setinggi langit karena pelak menak karena ya. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Muka-muka barokah semuanya yang hadir mendapatkan barokahnya anak yatim. Wabil khusus Bapak Muaddi, insyaallah dilancarkan rezekinya oleh Allah, ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.